kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu dan kita mengangkat pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Buka tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati. Pujian ini dari awal sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sekali lagi Bapa. Hari ini kami mau beribadah online. Walaupun online tapi kami tetap semangat untuk beribadah. Berkatilah cici-cici yang memberitakan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini bisa membuat kita lakukan. Tuhan, hari ini kami mau semangat bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga hari ini dapat berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yuk. Halo adik-adik. Adik-adik. Halo teman-teman. Hari ini kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik.
Teman-teman, saatnya kita mengangkat pujian ku bersyukur Bapa. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita siapkan. Nah, tutup tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, kami sudah memuliakan, memuji nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah firman-firman yang Engkau beritakan kepada kami. Berkatilah cici-cici yang mengabarkan firman-firman-Mu. Semoga firman-Mu bisa kami turuti dan kami perbuat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nah, shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Nah, aku harap kalian sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa ya. Semua lipat tangan, tutup matanya. Ikuti aku berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah bangunkan kami hari ini. Sebentar kami akan memulai firman Tuhan. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Ada yang tahu gak nih, ada yang hafal gak sebulan ini kita udah bahas apa sih? Tema kita itu setiap minggu selama bulan Februari itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa nebak? Nah, betul ya adik-adik, sebulan ini tuh kita membahas tentang breakthrough versus rutinitas, ya kan? Dimana rutinitas itu artinya adalah kebiasaan yang dilakukan setiap hari dan kita lakukan berulang-ulang gitu. Nah, adik-adik di sini siapa yang masih ingat cerita Hana dan Penina, ya kan? Seperti yang dibahas minggu-minggu kemarin, Hana itu kan berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Nah, dan Hana tidak menjadikan doa itu sebagai rutinitas, ya kan? Tapi Hana berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan Allah mendengarkan
doanya Hana, ya kan. Jadinya Hana itu dijawab doanya sama Tuhan. Jadi Penina doa sebagai rutinitas. Nah, Penina itu tidak mencerminkan sebagai seorang yang takut akan Tuhan, sikap orang yang baik. Terus Penina juga masih sering menyakiti hati Hana, ya kan adik-adik ya. Nah, kita tidak boleh jadi seperti Penina, tapi kita mau belajar dari Hana untuk menjadikan doa bukan sebagai rutinitas, tapi menjadi kesungguhan hati adik-adik semua. Nah, itu tadi Hana dan Peninanya ada di ayat berapa? Ada di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10. Nah, nanti adik-adik bisa baca renungannya lagi yang kemarin pada catat setiap minggunya agar bisa keapal lagi ya. Nah, adik-adik kita juga mau belajar dari tokoh Alkitab Daud. Terobosan apa sih yang dilakuin Daud? Adik-adik masih pada inget gak? Nah, iya betul, Daud itu membuat bait Allah ya. Terobosan Daud itu membuat bait Allah. Kenapa sih Daud kok kepikiran gitu kan membuat bait Allah? Ada yang tahu gak alasannya kenapa? Nah, aku mau kasih tahu kalau alasannya karena Daud memiliki istana yang cukup besar yang ia tempati dan mewah. Jadi Daud punya terobosan untuk membuat bait Allah gitu kan. Nah, adik-adik ada satu lagi nih terobosan yang dibuat oleh Daud. Nah, Daud itu membuat terobosan bagaimana caranya untuk mengalahkan Goliat, ya kan? Sementara Saul itu menganggap Goliat sebagai ancaman, tapi adik-adik, Daud itu menganggap kalau Goliat itu sebagai tantangan. Nah, itu yang perlu kita tiru ya adik-adik ya. Jadi kita jangan udah duluan nyerah kalau misalnya belum mencoba gitu. Nah, Daud itu selalu mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan ya. Yang kita tahu Daud itu mau Tuhan itu ini loh Tuhan saya, dia Tuhan yang hebat ya kan. Tuhan saya ini penyelamat ya kan. Sedangkan Saul hanya mau namanya saja gitu yang terkenal gitu kan. Nah, kita bisa niru dari perbuatan Daud ya adik-adik ya. Kita baca lagi nanti di 1 Samuel 17 ayat 37 sampai 39. Nah, adik-adik bisa tuh baca-baca lagi tuh materi yang udah adik-adik catat sendiri dengan bahasa adik-adik. Nah, biar adik-adik itu kan makin mengerti apa sih nih yang firman Tuhan mau katakan kepada adik-adik semua. Nah, adik-adik, jadi dari kedua tokoh di atas yaitu Hana dan Daud. Nah, kita bisa mengikuti seperti mereka. Nah, kita itu juga harus tahu apa itu breakthrough, apa itu rutinitas ya. Jangan sampai kita menjadikan ibadah kita sebagai rutinitas saja gitu. Nah, aku mau kasih ayat hafalan nih ke adik-adik ya. Kita buka Alkitab kita baca sama-sama. Nah, adik-adik kita ambil Alkitabnya, kita baca ya bareng-bareng ya. Di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Nah, kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ayat 8-nya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau. Nah, jangan lupa ya adik-adik hafalin ayat hafalannya, nanti dikirim ke WA aku pakai voice note. Nah, adik-adik semua, mari kita tutup ibadah kita ya. Kita bersatu dalam doa, ikuti aku berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Ikutin aku doa ya, kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Biarlah kami
bisa menjadi seperti Hana dan Daud yang memiliki terobosan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa adik-adik minggu depan ya.